Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agustinas Channel. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Kita awali dengan diskriminan dan sketsa grafik fungsi kuadrat. Diskriminan dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Kita tentukan dulu. A sama dengan 1, jadi positif. Jika A positif, maka grafik akan terbuka ke atas seperti pada gambar tersebut. Kemudian B, kita hitung diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, di mana B-nya itu sama dengan 4, kemudian A sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 5. Sehingga D sama dengan 36. 36 lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian kita hitung pembuat 0. Kita tentukan pembuat 0 atau titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya adalah Y atau fx-nya sama dengan 0. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Fx-nya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ternyata faktorannya adalah X ditambah 5 kali X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. X1 kita peroleh negatif 5, kemudian X2 kita peroleh sama dengan 1. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu X adalah negatif 5,0 dan 1,0. Kemudian kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Dari rumus fungsi fx, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5, X-nya kita ganti dengan 0. Jadi F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Selanjutnya kita tentukan sumbu simetri. Sumbu simetri bisa kita gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A, di mana B tadi sama dengan 4 dan A-nya 1, sehingga menghasilkan X sama dengan negatif 2. Atau bisa dengan rumus X1 ditambah X2 per 2, yaitu negatif 5 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, karena grafiknya terbuka ke atas, maka kita cari nilai balik minimumnya. Bisa kita cari dari F sumbu simetri, yaitu F dari negatif 2, dari rumus fungsi fx, X-nya kita ganti dengan negatif 2, yaitu negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 9. Atau bisa juga dengan rumus negatif D per 4A. D tadi sudah kita cari, hasilnya adalah 36 dan A-nya 1, maka nilai balik minimumnya sama dengan negatif 9. Kalau sudah kita buat sketsa grafiknya, kita buat sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita tuliskan titik potongnya dengan sumbu X atau pembuat nolnya, yaitu negatif 5 dan 1. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 5. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 2. Dan nilai balik minimumnya adalah negatif 9. Baru kita buatkan sketsanya. Jadi hasilnya adalah seperti pada gambar berikut.
Kita lanjutkan contoh yang kedua. Gambarlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan negatif 9 ditambah 6x dikurangi x kuadrat. Yang pertama kita tentukan a-nya terlebih dahulu. Ternyata a sama dengan negatif 1. Karena negatif maka grafik akan terbuka ke bawah. Jadi nanti grafiknya akan tampak seperti gambar. Kemudian yang B, diskriminan sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac, di mana b sama dengan 6, kemudian a sama dengan negatif 1, dan c sama dengan negatif 9, sehingga kita peroleh d sama dengan 0. Karena d sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu x di satu titik. Kita cari pembuat 0, atau titik potong grafik dengan sumbu x. Syaratnya adalah fx sama dengan 0. Jadi negatif 9 ditambah 6x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Untuk mempermudah pemfaktoran, maka kita pindahkan, kita ubah a-nya sama dengan positif, sehingga semua kita pindah, yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Kemudian kita faktorkan, jumlahnya negatif 6 dan hasil kalinya 9, bilangannya adalah negatif 3 dan negatif 3. Sehingga bisa kita tuliskan pemfaktorannya menjadi x dikurangi 3 kali x dikurangi 3 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis x dikurangi 3 pangkat 2. Sehingga dari situ kita dapatkan titik potong dengan sumbu x adalah 3,0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu y, syaratnya adalah x sama dengan 0. Dari rumus fungsi, fx-nya kita masukkan x sama dengan 0. Jadi kita ganti x-nya dengan 0, hasilnya adalah negatif 9. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0, negatif 9. Berikutnya kita tentukan sumbu simetri, yaitu bisa dengan rumus x sama dengan min b per 2a, di mana b sama dengan 6 dan a sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh sumbu simetrinya adalah x sama dengan 3. Karena grafik terbuka ke bawah, maka kita tentukan nilai balik maksimumnya. Kita cari fungsi dari sumbu simetri, yaitu f dari 3. Kita masukkan angka 3 ke rumus fungsinya, sehingga negatif 9 ditambah 6 kali 3 dikurangi 3 kuadrat, hasilnya adalah 0. Kemudian kita buat sketsa grafiknya, sumbu x, sumbu y kita buat, kemudian titik potong dengan sumbu x atau pembuat nolnya, kemudian titik potong dengan sumbu y, kemudian sumbu simetrinya, yaitu x sama dengan 3, sehingga kita bisa membuat sketsa grafiknya seperti tampak pada gambar. Selanjutnya, bagaimana kita membaca grafik fungsi kuadrat. Contohnya, gambar berikut menunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x dengan daerah asal x antara negatif 9 dan 1 dan x anggota bilangan real. Kemudian tentukan membuat 0 fungsi, persamaan sumbu simetri, nilai balik minimum, titik balik minimum, dan daerah hasil fungsi. Jika sketsa gambarnya seperti tampak pada layar, maka bisa kita tentukan pembuat 0, yaitu titik potong grafik dengan sumbu x adalah x sama dengan negatif 8 dan x sama dengan 0. Kemudian persamaan sumbu simetri bisa kita cari dengan rumus x sama dengan x1 ditambah x2 dibagi 2, yaitu negatif 8 ditambah 0 dibagi 2, hasilnya adalah x sama dengan negatif 4. Kemudian nilai balik minimum bisa kita cari dari f sumbu simetri, yaitu f dari negatif 4. Dari rumus fungsinya kita ganti x-nya dengan angka negatif 4, sehingga menjadi f negatif 4 sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah 8 kali negatif 4, hasilnya adalah negatif 16.
Kemudian dari situ bisa kita tentukan titik balik minimumnya, berarti negatif 4, negatif 16. Untuk daerah hasil, dicari dari nilai fungsi pada salah satu ujung daerah asalnya. Tadi dari daerah asalnya kan X berkisar antara negatif 9 dan 1. Maka kita bisa mencari F negatif 9 atau F dari 1. Jadi kita pilih salah satu saja. Kita masukkan F-nya 1. Jadi dari rumus fungsinya kita hitung F1 hasilnya adalah 9. Jadi daerah hasilnya maksimumnya 9 dan minimumnya tadi adalah negatif 16. Sehingga bisa kita tuliskan Y antara negatif 16 dan 9, di mana Y anggota bilangan real. Contoh yang kedua, kalian perhatikan ada sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Kita coba tentukan pembuat nol fungsinya. Syaratnya adalah fx sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ternyata hasilnya adalah x ditambah 4 kali x dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang pertama kita dapatkan X1 sama dengan negatif 4, kemudian X2 sama dengan 3. Kemudian yang B, titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Dari rumus fungsi fx, X-nya kita ganti dengan 0. Sehingga F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 12, hasilnya adalah negatif 12. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 12. Kita hitung nilai minimum dengan rumus min D per 4A. Jadi B kita masukkan 1, kemudian A1, dan C sama dengan negatif 12. Sehingga menghasilkan nilai minimumnya adalah negatif 12, 1 per 4. Kemudian untuk yang D, jika titik C negatif 5, M terletak pada grafik, maka untuk mencari M adalah, coba anak-anak perhatikan, untuk titik C, jadi negatif 5 sebagai X, kemudian M sebagai Fx. Kita masukkan ke rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Fx kita ganti dengan m, dan x kita ganti dengan negatif 5, sehingga menghasilkan m sama dengan negatif 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 12. Hasilnya adalah m sama dengan 8. Dengan cara yang sama, untuk titik D, P, negatif 6, maka P sebagai X dan negatif 6 sebagai Fx. Kita masukkan ke rumus fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Fx kita ganti dengan negatif 6 dan X kita ganti dengan P. Sehingga menjadi negatif 6 sama dengan P kuadrat ditambah P dikurangi 12. Kalau sudah, negatif 6 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 6. Sehingga hasilnya adalah P kuadrat ditambah P dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, jika jumlahnya sama dengan 1 dan hasil kalinya sama dengan 6, bilangan-bilangannya adalah 3 dan negatif 2. Sehingga pemfaktorannya adalah P ditambah 3 kali P dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh P ditambah 3 sama dengan 0 atau P dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P1 sama dengan negatif 3 dan P2 sama dengan 2. Karena dalam gambar titik D terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka yang kita gunakan adalah P sama dengan 2.
Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.